Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara saya sebagai guru memberikan pengajaran pada murid saya. Oke, seperti biasanya sebelum saya memulai pembelajaran, pastinya saya merangkum dari yang ada di buku paket yang siswa miliki, ya, tentang itu pembelajarannya. Kemudian yang terpenting saya ini memakai Google Classroom, ya, seperti ini ya. Sudah saya download, kemudian di handphone, dan kemudian ini di akun saya buka untuk Google Classroom saya. Seperti ini tampilannya. Ini adalah kelas yang saya ampu, yaitu kelas 2C ya. Kemudian saya klik, begitu ada di sini ada forum, kemudian tugas kelas ya, dan kemudian anggota yang terdiri dari semua murid kelas 2C. Kemudian di sini ada nilai yang sudah saya nilai, ya. Di sini sudah terekap semuanya. Begitu kita nilai, sudah terlihat semuanya ya. Oke, kemudian kalau kita ingin membuat tugas ini ya, membuat tugas untuk besok misalkan. Sebentar, sebelum membuat tugas ini saya perlihatkan presensinya untuk hari ini. Ya, ini ada 22 yang sudah saya nilai. Presensi kenapa saya nilai? Karena menunjukkan bahwa kehadiran siswa ya di masa pandemi ini, siswa ini cara memberi nilai. Saya memberikan ketika hadir, saya memberikan nilai 2, kemudian kita kembalikan, kemudian kembalikan. Begitu sudah kembali, dikembalikan, maka semua anak akan mendapatkan nilai 2 karena sudah mengisi daftar hadirnya. Oke, karena sudah mengikuti pembelajaran. Dan kemudian ini tadi presensi. Kemudian untuk rangkuman materi, saya merangkum materi dari buku tema yang dipegang anak. Jadi anak tidak merasa kebingungan, ya, seperti ini yang sudah saya ketik sebelumnya. Kemudian saya masukkan ke Google Classroom, ya. Ini materi yang sudah saya bikin karena pada tema 1 subtema 3 PB1 itu pembelajarannya ada bahasa Indonesia, kemudian SPDP dan matematika. Saya rangkum materi apa saja yang ada di dalamnya, ya, seperti ini. Mungkin kalau contoh-contohnya saya berikan rekomendasi, saya beri contoh dari lain, okay? Dari buku lain kalau contoh, tetapi isinya tetap sesuai dengan buku tema. Ini materi yang nanti anak-anak bisa lihat. Kemudian ini tugas pun terkadang saya mengambilnya dari buku tema atau kita mencari dari sumber lain ya. Kemudian ini seperti ini tugasnya. Tugas yang saya bikin tidak banyak, hanya memuat dari 3 soal yang tadi ya. Seperti ini, hanya 3 soal, walaupun dengan beberapa soal, misalkan untuk matematikanya 4, untuk kalimat perintahnya ini 2, kemudian
untuk SPDP 1 ya. Untuk tugas bisa berapapun, yang penting tidak memberatkan siswa ya, tidak perlu banyak. Terkadang saya juga 5 sudah cukup, atau 3 ya, pernah juga 3. Di sini di tugas kita lihat tugasnya ya, siapa saja yang sudah mengumpulkan. Di sini nih yang sudah mengumpulkan adalah 7 anak. Ini yang diserahkan artinya tugas itu sudah dikirim kembali ke gurunya atau ke saya. Nah, ini yang tugas diberikan sebanyak ini 29 siswa ya. Kalau di sini tampilannya 29 ya. 29 siswa, sedangkan yang mengumpulkan baru 7 siswa. Di sini ketika saya bisa diklik di sininya, bisa kita klik di sini. Ini adalah tampilan tugasnya. Anak-anak mengirimkan tugas dengan difoto ya. Difoto. Ini masih proses ya. Agak susah koneksinya. Kita ulang lagi. Nah, ini tampilannya di sini. Ketika kita melihat tugas ini untuk memperbesar, kita koreksi di sini. Di sini kita koreksi, misalkan di sini ada 1 halaman ya. Kalau ada 2 halaman, di sini pasti ada tanda untuk ke arah kanannya. Ini bisa langsung kita nilai di sini, misalkan hasilnya berapa. Jadi anak tahu kesalahannya di mana, hasilnya berapa. Kemudian ini komentar pribadi bisa kita isi dengan sudah bagus, semangat lagi belajarnya, posting, kemudian kembalikan. Hasil kembaliannya seperti ini ya. Ini yang belum saya isikan, yang sudah saya nilai pada tanggal ya kemarin. Ini rangkuman tema 1 subtema 2 BB6 di sini ya. Kita klik ya. Maaf. Kita klik, ini sudah saya nilai semua. Ini beberapa anak ini tidak mengumpulkan secara online, tetapi karena spek handphone, jadi mereka jabri WA untuk soalnya atau jawabannya. Ini yang sudah saya nilai ya. Kemudian saya klik. Di sini ada, nah ini misal kita cari, nah kebetulan 100 semua ya. Ya udah, kalau apa kebetulan 100 semua. Oke. Ini misalkan Najwa, Ananda Najwa. Di sini setelah kita koreksi semuanya, untuk harian, untuk tugas harian bisa di print. Kalau di kelas saya untuk tugas harian bisa di print, tapi kalau ulangan diwajibkan untuk menulisnya di buku ya, supaya anak terbiasa dengan menulis. Ini pekerjaan ini sudah betul semua, maka saya nilai dengan 100. Kemudian bisa diberi komentar sudah bagus, kemudian diposting dan dikembalikan. Begitu sudah dikembalikan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah dinilai. Ini yang sudah nilai ya, sudah saya nilai. Kemudian nilainya bisa kita lihat dari sini.
tadi tanggal 20 ya, tadi tanggal 31 Juli ya, 100 semua. Alhamdulillah ya. Ini untuk bahasa Jawanya, setiap soal ketika sudah saya nilai akan muncul di sini. Anak-anak pun tahu ketika ini ada yang salah ya, misalkan ada yang salah pada tugas Ananda, sebentar. Di sini dan tugas bahasa Jawa ya. Oh, ada yang mengerjakan lagi, tambah satu lagi yang mengerjakan, belum saya nilai. Coba kita nilai ya. Oke, di sini ada tugas bahasa Jawa Mas Ramzi. Dia mengirimkan 2 file di sini. Ini mengirimkan berapa file pun bisa ya. Nah, ini kita lihat kebo tumone akeh jalak maku matur suwun kebo lan jalak padha kula pinulung swara sampurna maca betul swara sampurna wa buku, kemudian kita klik di sini ya, bisa klik sini gambar, kemudian halaman yang kedua. Nah, di sini lele toko swara ora sampurna, swara ora sampurna, swara ora sampurna a mangan, swara ora sampurna i mancing, swara ora sampurna u sarung, kesel rokok, ini ya betul ya, berarti kita nilai dengan 100, kemudian kita beri sudah bagus. Kalau seandainya salah bisa kita tambahi nomor sekian, misalkan nomor 3 yang betul apa misalkan ya, karena ini betul semua ya, jadi tidak perlu hanya cukup gini, kemudian diposting dan dikembalikan ya, kemudian kembali. Ketika sudah dikembalikan, kita close bahasa Jawanya. Di sini Ramzi sudah nggak ada karena kembali ke sini dia ya, karena kembali ke sini sudah ada ya. Begitu penilaiannya. Dan untuk tema ya, rangkuman semua rangkuman di sini materi apapun saya ambil dari buku yang dipegang anak. Jadi anak-anak mengerti ya, dari buku yang mereka punyai. Nih, perhatikan kesalahan terjadinya ini untuk anggotanya, karena ini ada beberapa anggota yang 2 kali masuk dengan akun yang berbeda ini. Kemudian untuk nilainya yang tadi seperti yang kalian lihat, enaknya memakai Google Classroom, kita tinggal masukkan materi, kemudian masukkan tugasnya tanpa harus, kemudian cara mengoreksinya pun mudah ya. Jadi kita tidak usah berinteraksi dengan siswa face to face, misalkan tidak perlu datang ke sekolah karena dalam masa pandemi ini ya, mungkin beberapa kali bisa dengan
melakukan Zoom, itu juga bagus untuk mengetahui siswa, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa ya. Di sini kita dipermudah sekali. Kalau menurut saya akan mudah dengan menggunakan Google Classroom. Ayo para guru, teman sekalian, di sini ada aplikasi, kita manfaatkan sebaik mungkin supaya nanti kita lebih bisa untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Saya mencontohkan satu pembuatan presensi untuk besok ya. Jikalau kita membuat awal, kita harus pakai dengan topiknya karena kita akan gunakan besok KBM Rabu 4 Agustus 2021. Kemudian kita tambahkan dulu, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah rumah dalam sehari ya. Kemudian untuk absensi kita tulis dengan pertanyaan, misalkan presensi Rabu 4 Agustus 2021 ya. Kemudian isilah daftar hadir berikut ini ya. Seperti ini. Kemudian jawabannya ini pilihan ganda ya. Kita ketik hadir, kemudian izin, kemudian belum ya. Hadir, izin, dan sakit. Oke. Seperti ini ya. Ada 3 tulisan, tinggal anak-anak ngeklik saja. Untuk nilainya saya beri poin 2. Untuk batas waktu, ini batas waktunya untuk diunggah atau dilihat ya. Maaf, diunggah atau dilihat karena ini untuk besok. Untuk absensi saya batasi sampai jam 12 siang ya. Jadi tidak terlalu lama, tapi untuk pengerjaan tugas selalu 24 jam. Kenapa? Karena mungkin dengan keadaan orang tua yang bekerja, jadi tidak bisa menemani anak hari, mereka hanya bisa menemani atau mengerjakan pada malam hari. It's okay, nggak masalah. Kemudian kita taruh di topiknya, topik berapa tadi yang sudah kita buat untuk KBM Rabu presensinya, absensi untuk KBM Rabu. Ini sudah diisi, ini juga sudah, daftar hadir sudah, poin sudah, tenggat waktu sudah, dan ini rumahnya ya. Kemudian untuk besok, karena untuk besok saya lebih suka dijadwalkan. Ketika dijadwalkan, di sini ada jam 8, artinya jam 8 anak-anak baru bisa mengakses. Sebelum jam 8 tidak bisa. Oke, jadwalkan. Maka tampak hasilnya akan seperti ini. Masih berupa abu-abu ya, karena masih dijadwalkan. Ketika besok jam 8 otomatis sudah berwarna hijau seperti ini ya. Sangat mudah sekali bukan? Ayo semangat kita buat pembelajaran yang lain. Ini juga baru bagi saya, dan saya juga mesti harus banyak berlatih ya. Cukup sekian tampilan Google Classroom saya yang saya gunakan untuk pembelajaran. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk guru-guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.